Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lita Putri Kamalasari dengan NRP 5017251017 dari Teknik Geofisika dengan mata kuliah Pemodelan Data Geofisika. Sebelum itu, izinkan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode-metode yang ada pada geofisika. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih geofisika itu. Jadi, geofisika itu merupakan suatu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mempelajari bumi, seperti mengukur sifat fisik material, densitas, elastisitas, magnetisasi, dan juga konduktivitas listrik untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaannya. Nah, ilmu geofisika ini berfokus pada bentuk bumi, medan gravitasi, magnetik, dan juga elektromagnetik. Lalu berfokus juga pada struktur internal bumi, komposisi, dinamika bumi, dan juga cara terbentuknya tektonik, vulkanisme, dan juga pembentukan batuannya. Nah, jadi geofisika ini merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk mengkaji bumi menggunakan metode dan teknik dari eh, ilmu-ilmu fisika atau hukum-hukum fisika, di mana sifat fisik material bumi itu eh, dien- akan diinferensi mengenai struktur bawah permukaannya atau subsurface-nya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai metode geofisika. Apa sih metode geofisika itu? Jadi, metode geofisika itu merupakan metode-metode yang ada di dalam ilmu geofisika. Contohnya sendiri itu seperti metode gravity, magnetik, seismik, non-seismik, geolistrik, dan juga elektromagnetik. Nah, metode geofisika sendiri itu nantinya akan digunakan untuk mengukur sifat fisik dari material yang dapat digunakan untuk menggali informasi mengenai permukaan dan bawah permukaan bumi atau subsurface. Nah, metode geofisika sendiri itu telah digunakan dalam eksplorasi minyak dan mineral sejak awal tahun 1900-an. Nah, metode geofisika itu memiliki sifat-sifat seperti resistansi listrik, refleksi atau refraksi seismik, atau magnetisme yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan mengenai karakteristik geologi seperti porositas, permeabilitas, dan juga kandungan mineralnya. Oke, jadi di sini itu ada klasifikasi mengenai metode-metode yang ada pada ilmu geofisika. Yang pertama itu ada metode seismik, yang kedua ada metode non-seismik, yang ketiga ada elektromagnetik, yang keempat ada gravity, dan yang kelima ada geolistrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode seismik terlebih dahulu. Jadi, metode seismik itu merupakan metode dari ilmu geofisika yang menggunakan gelombang elastis untuk menyelidiki struktur bawah permukaan bumi dan dibagi menjadi dua jenis utama yaitu seismik refleksi dan seismik refraksi. Untuk untuk seismik refleksi sendiri, menurut Sharif dan Geldart, nah, seismik refleksi ini merupakan metode eksplorasi geofisika yang memanfaatkan prinsip seismologi untuk memperkirakan sifat-sifat yang ada di bawah permukaan bumi dari gelombang seismik yang dipantulkan kembali ke permukaan dari antar muka antar lapisan batuan. Jadi, pada saat gelombang itu mengenai lapisan batuan, nantinya gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan dan ditangkap oleh seismograf. Nah, untuk cara kerja dari seismik refleksi itu eh, nantinya akan ada sumber energi seismik, contohnya seperti ledakan kecil atau vibrator yang akan menghasilkan gelombang yang nantinya akan merambat ke arah bawah. Nah, ketika gelombang tersebut mengenai batas antara dua lapisan
nantinya sebagian energinya itu akan dipantulkan kembali ke permukaan dan direkam oleh geofan atau seismograf. Nah, untuk yang diukur, jadi pada seismik refleksi yang diukur itu merupakan two-way travel time atau waktu tempuh dua arah gelombang seismik dari sumber ke reflektor dan kembali ke permukaannya. Amplitudo dan juga bentuk gelombangnya itu nantinya juga akan direkam oleh seismograf. Hasil dari seismik refleksi itu nantinya akan menggambarkan geometri lapisan bawah permukaan secara detail. Nah, jadi metode seismik refleksi itu merupakan teknik utama yang biasanya itu digunakan pada industri minyak dan gas untuk memetakan reservoir dan juga eh, reservoir hidrokarbon sampai dengan kedalaman beberapa kilometer. Oke, next di sini ada seismik refraksi. Nah, menurut Sharif dan Gilgard, seismik refraksi itu merupakan sebuah metode geofisika yang memanfaatkan pembiasan gelombang seismik ketika melewati batas antara lapisan batuan atau tanah dengan kecepatan yang berbeda untuk mengkarakterisasi kondisi geologi yang ada di bawah permukaan. Cara kerja seismik refraksi itu nantinya setelah sumber seismik itu diaktifkan, gelombangnya itu nantinya akan merambat ke arah bawah dan apabila mengenai lapisan yang lebih keras dan kecepatannya lebih tinggi, gelombang itu nantinya akan dibiaskan sepanjang batas lapisan tersebut dan nantinya akan merambat kembali ke permukaan bumi dan direkam oleh geofone. Nah, pada seismik refraksi itu memiliki sebuah syarat utama. Syarat utamanya itu merupakan kecepatan gelombangnya itu harus meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman lapisannya. Yang diukur dalam seismik refraksi itu adalah waktu tibanya gelombang seismik yang terefraksi pada berbagai jarak dari suatu sumber. Nah, dari data gelombang tersebut, data waktu tersebut nanti akan dihitung kecepatan dan kedalaman dari setiap lapisan buminya. Metode seismik refraksi itu akan menghasilkan model mengenai kecepatan lapisan bawah permukaan yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kedalaman bedrock dan memetakan posisi air tanah, juga bisa memberikan informasi geoteknik untuk rekayasa pondasi, seperti yang digunakan pada teknik sipil. Oke, next. Selanjutnya ada tomografi seismik. Nah, tomografi seismik sendiri itu merupakan sebuah teknik pencitraan bawah permukaan yang menggunakan banyak jalur gelombang seismik dari berbagai arah untuk membangun suatu model kecepatan tiga dimensi interior bumi yang dianalogikakan dengan CT scan dalam dunia medis. Contohnya seperti itu. Nah, cara kerja dari tomografi seismik ini, jadi waktu tempuh gelombang seismiknya itu nantinya akan dikumpulkan dan dilakukan proses inversi matematis, di mana variasi kecepatan di seluruh bawah permukaan itu nantinya akan direkonstruksi untuk menghasilkan gambaran mengenai struktur interior bawah bumi. Yang diukur dari seismografi seismik itu merupakan waktu tempuh atau time travel dari gelombang P atau gelombang S dari banyak sumber penerima yang nantinya akan membentuk jaringan lintasan yang saling bersilangan di bawah permukaannya. Nah, hasilnya itu nanti akan ada model kecepatan dua dimensi ataupun tiga dimensi bawah permukaan yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi mengenai contohnya zona lemah, rongga patahan, ataupun zona alterasi hidrotermal yang tidak bisa kita lihat melalui metode seismik konvensional. Oke, next. Di sini aku mau jelasin mengenai multi-channel analysis of surface waves atau MASW. Nah, MASW sendiri itu merupakan metode seismik yang menganalisis sifat dispersi gelombang permukaan. Biasanya gelombangnya itu jenis Rayleigh untuk menentukan distribusi kecepatan gelombang geser atau VS di bawah permukaan bumi tanpa melakukan pengoboran. Nah, cara kerja dari MASB sendiri itu biasanya sumber aktif seperti ada palu atau wake drop itu nantinya akan menghasilkan gelombang permukaan yang nantinya akan direkam oleh
eh, geofon-geofon yang berfrekuensi rendah. Nah, sifat dispersi gelombang itu nantinya akan merambat dengan kecepatan yang berbeda dan dianalisis untuk dijadikan kurva dispersi yang nantinya akan diinversi menjadi eh, kecepatan Vs terhadap kedalaman. Nah, yang diukur dari MASW itu merupakan kecepatan fase gelombang Rayleigh pada berbagai frekuensi, di mana pada frekuensi rendah itu nantinya akan mencerminkan kedalaman yang lebih besar dan pada frekuensi yang tinggi itu nantinya akan mencerminkan lapisan yang lebih dangkal. Hasilnya, MISB itu tentunya akan menghasilkan profil kecepatan gelombang Vs dalam satu dimensi ataupun dua dimensi yang akan digunakan untuk menilai kekuatan tanah, klasifikasi tapak seismik atau seismic site classification, dan juga mendeteksi rongga dan zona lunak yang ada di bawah permukaan bumi. Oke, lalu ada seismik pasif. Nah, seismik pasif sendiri itu merupakan suatu metode seismik yang menggunakan sumber energi alami atau yang timbul akibat aktivitas manusia. Contohnya seperti adanya rekahan hidrolik dan tanpa menggunakan sumber buatan. Nah, gelombang seismik kecilnya itu nantinya gelombang seismik kecil yang dihasilkan itu nantinya akan dimonitor secara terus-menerus. Nah, itu merupakan pengertian mengenai seismik pasif menurut Lay and Willis. Oke, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan mengenai metode non-seismik. Yang pertama ada metode magnetik. Nah, metode magnetik sendiri itu merupakan metode yang nantinya akan mengukur variasi medan magnet di permukaan bumi yang disebabkan oleh sifat magnetik atau susceptibility batuan yang ada di bawah permukaan. Nah, nantinya sensor magnetometer itu akan dibawa berjalan atau dipasang pada pesawat aeromagnetik untuk menangkap intensitas magnetik totalnya. Parameter yang diukur itu nantinya merupakan variasi kecil dalam medan magnet yang dikoreksi terhadap medan magnet bumi secara global. Nah, hasil dari metode magnetik itu biasanya berupa peta anomali magnetik yang digunakan untuk mendeteksi struktur batuan beku, intrusi magma, dan juga cebakan biji besi. Yang kedua ada metode magnetotelurik. Nah, metode ini itu menggunakan sumber alami seperti petir atau interaksi angin surya dengan ionosfer. Nah, metode ini itu digunakan untuk memetakan resistivitas batuan hingga kedalaman yang sangat jauh, bahkan bisa mencapai puluhan kilometer. Nah, metode magnetotelurik itu dilakukan dengan memasang elektroda dan sensor magnetik di bawah permukaan untuk menangkap fluktuasi medan listrik dan juga magnet alamnya. Nah, hasil dari metode magnetoteluruk itu biasanya berupa profil penampang resistivitas dalam yang biasanya digunakan untuk eksplorasi panas bumi atau geotermal dan juga studi mengenai kerak bumi. Lalu di sini saya mau menjelaskan mengenai Ground Penetrating Radar atau GPR. Nah, GPR ini itu merupakan metode yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi yang dipancarkan ke bawah tanah dan dipantulkan kembali oleh objek yang memiliki perbedaan konstanta di elektrik. Nah, pengukuran yang dilakukan, pengukurannya itu dilakukan dengan menarik antena yang ada di atas permukaan tanahnya. Hasil dari GPR itu biasanya eh, citra citra radargram yang menyerupai penampang potong bawah permukaan secara real time. Nah, metode GPR itu biasanya digunakan oleh arkeologi untuk mendeteksi utilitas pipa bawah tanah dan juga digunakan pada studi struktur beton. Next, aku mau menjelaskan mengenai metode radiometrik. Nah, metode radiometrik itu biasanya
digunakan dengan mengukur radiasi gamma alami yang dipancarkan oleh batuan yang mengandung unsur radioaktif seperti potasium, uranium, dan juga thorium. Nah, biasanya sensor radiometrik itu nantinya akan menangkap radiasi pada ketinggian atau jarak tertentu dari permukaannya. Hasil dari metode radiometrik ini itu berupa peta distribusi unsur radioaktif yang biasanya digunakan untuk pemetaan geologi regional, eksplorasi mineral radioaktif, dan juga studi mengenai batuan. Nah, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan mengenai metode elektromagnetik. Untuk pengertian dari metode elektromagnetik sendiri, itu merupakan suatu metode yang memanfaatkan fenomena induksi elektromagnetik untuk mengetahui variasi konduktivitas listrik yang ada di bawah permukaannya. Untuk jenis-jenisnya, itu yang pertama ada frekuensi domain EM atau FDEM. Nah, metode ini itu nantinya akan menggunakan arus bolak-balik atau AC pada satu atau beberapa frekuensi tertentu yang nantinya akan dipancarkan secara terus-menerus. Nah, alat pengukur itu nantinya akan melihat perbedaan fase dan juga amplitude antara medan bawah permukaan, eh, antara medan primer dan juga medan sekunder. Nah, parameter yang diukur itu eh, biasanya komponen in phase dan juga out of phase dari medan magnetnya. Nah, frekuensi domain EM atau FDEM ini biasanya digunakan untuk pemetaan dangkal seperti untuk mendeteksi pipa logam bawah tanah atau juga pemetaan mengenai kontaminasi dari air tanah. Yang kedua, itu ada time domain EM atau TDEM atau FTEM. Nah, berbeda dengan FDM tadi. Jadi time domain EM ini itu bekerja dengan cara memutus arus listrik secara mendadak pada kumparan pemancar. Jadi pada saat arusnya dimatikan itu nantinya akan terjadi peluruhan medan magnet yang nantinya akan menginduksi arus eddy di bawah permukaannya. Nah, sensor itu nantinya akan mengukur bagaimana medan sekunder ini akan meluruh terhadap waktu. Metode time domain EM itu biasanya memiliki keunggulan dalam penetrasi yang lebih dalam dibandingkan dengan FDEM dan sering digunakan untuk mencari deposit mineral masif atau bisa juga untuk eksplorasi air tanah secara dalam. Yang ketiga, itu ada very low frequency atau VLF. Nah, metode VLF itu nantinya akan memanfaatkan sinyal radio frekuensi secara rendah sekitar 15-30 kHz yang dipancarkan oleh stasiun komunikasi militer untuk digunakan sebagai navigasi kapal selam sebagai sumber medan primernya. Nah, alat VLF yang ada di lapangan itu nantinya akan berfungsi sebagai penerima yang mengukur distorsi medan radio akibat adanya struktur konduktif seperti adanya zona patahan ataupun urat mineral. Nah, metode VLF ini biasanya digunakan untuk pemetaan struktur geologi secara dangkal. Nah, lalu di sini ada magnetotelurik atau MT dan juga audio magnetotelurik atau EMT. Nah, MT sendiri itu merupakan metode elektromagnetik yang menggunakan sumber alami berupa variasi medan magnet bumi akibat adanya aktivitas di ionosfer dan juga kilat global. Nah, untuk AMT sendiri itu biasanya menggunakan frekuensi yang lebih tinggi atau audio untuk kedalaman menengah, sedangkan MT itu menggunakan frekuensi sangat rendah untuk memetakan struktur hingga kedalaman ribuan meter. Hal tersebut merupakan pengertian menurut Lowry. Nah, metode MT dan EMT itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan batas reservoir pada sistem panas bumi ataupun geotermal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode gravity. Nah, metode gravity sendiri itu merupakan metode yang ada pada ilmu geofisika untuk mengukur variasi percepatan gravitasi bumi yang disebabkan oleh perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Hal tersebut merupakan pengertian menurut Telford. Cara kerja dari metode gravity itu jadi gravimeter digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi yang ada di berbagai titik survei, lalu nantinya akan dikoreksi untuk menghilangkan pengaruh topografi, lintang, dan juga pasang surut sehingga akan diperoleh anomali Boger. Nah,
Yang diukur dari metode gravitasi itu merupakan anomali gravitasi Boger yang mencerminkan kontras densitas antar batuan dan juga batuan sekitarnya. Nah, ini merupakan contoh eh, gambar metode gravitasi. Ini merupakan anomali gravitasinya. Metode gravitasi sendiri itu nantinya akan menghasilkan peta anomali gravitasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi eh, kubah garam, cekungan sedimen, dan juga deposit mineral masif. Lalu juga bisa untuk mengidentifikasi mengenai struktur tektonik regional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode geolistrik. Nah, metode geolistrik sendiri eh, itu biasanya bekerja dengan cara menginjeksi arus listrik searah atau DC atau arus bolak-balik berfrekuensi rendah ke dalam tanah melalui sepasang elektroda arus. Nah, beda potensial yang dihasilkan itu nantinya akan diukur melalui sepasang elektroda potensial. Nah, eh, nilai yang didapatkan itu biasanya resistivitas semu yang nantinya akan diolah melalui proses inversi untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya terhadap kedalaman. Nah, metode geolistrik ini biasanya digunakan untuk memetakan akuifer air tanah, mengidentifikasi bedang gelincir longsor, dan juga eksplorasi mineral dangkal. Nah, hasil dari metode geolistrik sendiri itu akan dipresentasikan melalui bentuk bentuk penampang dua dimensi atau tiga dimensi yang nantinya akan menunjukkan stratigrafi berdasarkan kemampuan batuan dalam menghantarkan listriknya. Ini merupakan contoh dari metode geolistrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena fisika dari metode geofisika. Nah, metode seismik sendiri itu biasanya didasarkan pada perambatan gelombang elastis melalui medium padat yang memiliki sifat elastisitas berbeda-beda. Sedangkan metode geolistrik dan juga elektromagnetik itu biasanya eh, memiliki prinsip dasar mengenai fenomena konduksi listrik dan juga induksi elektromagnetik dalam material bumi, di mana batuan dan mineralnya itu akan memiliki nilai resistivitas yang sangat bervariasi. Nah, untuk metode gravitasi dan juga magnetik itu biasanya didasarkan pada hukum Newton mengenai gravitasi dan juga hukum kemagnetan, di mana variasi densitasnya dan juga susceptibility-nya itu nantinya akan menciptakan anomali yang dapat dideteksi di permukaan. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan pada presentasi pada hari ini. Baik, sekian penjelasan mengenai metode pada ilmu geofisika yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.